Merelakan adalah satu kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi jika kita harus merelakan orang-orang yang sangat berarti dan sangat kita cintai. Semua kenangan indah menjalani manis dan pahitnya kehidupan seolah menarik jiwa ini untuk melakukan segalanya demi bisa kembali bersama mereka yang kita cintai. Bahkan terkadang ada orang-orang yang rela melakukan apapun terlepas itu benar atau tidak demi bisa kembali bersama dengan orang yang ia cintai. Seperti halnya yang dilakukan James Craig kepada keluarga tercintanya. Keluarga bahagia yang dibina James Craig dan istrinya Karen Keller beranggotakan anak pertama mereka yaitu Emily, anak kedua mereka yaitu Lauren, dan anak terakhir sekaligus satu-satunya putra mereka yaitu Sean. Jika dilihat sekilas, keluarga ini nampak sempurna. Dari segi ekonomi, keluarga ini sama sekali tidak kekurangan dan bahkan bisa dibilang berlebihan. Gaji Craig yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan besar di Weatherford mampu mencukupi segala kebutuhan keluarga ini. Bahkan mereka bisa membeli rumah mewah di lingkungan paling mentereng di Weatherford. Akan tapi di balik segala kesempurnaan yang sudah aku sebutkan tadi, keluarga Craig ini tidaklah berbeda dari keluarga-keluarga lain yang memiliki masalahnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Craig sebagai kepala rumah tangga dan satu-satunya pencari nafkah di keluarga ini mulai mengontrol segala aspek dalam keluarganya secara berlebihan. Craig mulai menuntut Karen untuk melaporkan semua pengeluaran rumah tangga secara terperinci. Dan parahnya lagi, Craig juga sampai membuat schedule yang harus dipatuhi oleh keluarganya. Hal ini pun membuat Karen merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Karen merasa kalau saat itu hidupnya sangat kaku seperti robot, di mana dia harus mematuhi semua perintah suaminya dan menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang membosankan. Di masa ini Karen mencoba untuk tetap sabar dan bertahan mematuhi semua peraturan suaminya dengan harapan suaminya akan berubah. Meskipun dirinya sudah tidak kuat menghadapi sikap controlling Craig, mau tidak mau dia harus bertahan demi masa depan anak-anaknya. Apalagi semua biaya kehidupan mereka ditanggung oleh suaminya itu. Linda pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan sebagai instruktur fitness di tempat gym biasa dia olahraga. Karen pun merasa senang setelah mendapatkan pekerjaan ini. Tapi di sisi lain dia juga merasa takut kalau suaminya akan ngamuk setelah mengetahuinya bekerja tanpa seisinya. Akan tapi ketakutan Karen itu tidak terbukti. Dan suaminya malah senang istrinya bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Craig saat itu mengizinkan istrinya bekerja tapi dengan satu syarat. Karena tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Mood Karen pun mulai sedikit membaik setelah bekerja di tempat itu. Dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, mendapatkan banyak teman, dan bisa melakukan hobinya plus dibayar. Beberapa bulan setelah dia bekerja di sana, Karen mulai terlihat dekat dengan seorang instruktur baru bernama Sunny Rice. Karen dan Sunny pun mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar dan di dalam gym. Mereka seringkali menghabiskan waktu mereka dengan hangout, ngopi, dan ngobrol dari hati ke hati. Tidak disangka perasaan nyaman pun mulai muncul di benak keduanya. Dan mereka kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Selain menurut norma sosial hubungan yang dijalani Karen dan Sunny itu tidak benar, ketakutan akan suaminya mengetahui perselingkuhannya dengan Sunny pun membuat Karen merasa semakin tidak nyaman. Karen pun akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan memberitahu suaminya tentang hubungannya dengan Sunny. Mengejutnya saat itu Craig tidak marah sama sekali setelah mendengar pengakuan Karen. Dia saat itu fine-fine aja dengan hubungan istrinya dengan Sunny, asalkan dia dibolehkan join dalam hubungan terlarang itu. Karen pun terkejut melihat reaksi yang diberikan suaminya. Di sisi lain, Craig mulai memanfaatkan situasinya untuk merayu Sunny dengan memberikan wanita itu berbagai hadiah. Akan tetapi kisah cinta segitiga antara Craig, Karen, dan Sunny tidak bertahan lama.
Craig merasa dirinya diabaikan dan tidak diterima oleh kedua wanita itu. Harga diri Craig pun tersenggol berkat perlakuan yang dia terima dari istri dan selingkuhannya. Alhasil, pria parubaya itu pun menuntut Karen untuk mengakhiri hubungannya dengan Sunny. Akan tetapi Karen yang sudah terlanjur cinta dengan Sunny tidak menghiraukan perintah Craig dan tetap berhubungan dengan wanita itu. Hubungan tidak harmonis antara Craig dan Karen pun mulai tak terhindarkan. Hampir setiap hari mereka berdua terlibat argumen panas. Craig yang menyadari kalau hubungan rumah tangganya mulai tidak sehat dan takut mempengaruhi 3 anak-anak tercintanya pun memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke negara bagian lain. Menurutnya keputusannya untuk pindah adalah opsi terbaik agar istrinya tidak bisa bertemu lagi dengan Sunny dan keluarganya bisa kembali seperti semula. Akan tetapi kepindahan mereka ke kota Columbia, Missouri pada tahun 2008 tidak membuat Karen lepas dari pengaruh Sunny. Tidak bisa dipungkiri kalau keputusan Craig memindahkan keluarganya adalah keputusan yang tidak efektif. Setelah pindah, Craig bahkan tidak bisa mengawasi istrinya berkat waktu kerjanya yang lebih lama di perusahaannya saat itu. Anak-anaknya juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sekolah barunya. Di masa ini hubungan Karen dan Sunny menjadi semakin erat. Berbagai rintangan yang mereka alami saat itu seolah-olah malah memperkuat hubungan mereka. Mereka berdua tercatat sering berkomunikasi lewat telepon dan chat, bahkan mereka juga beberapa kali bertemu di hotel. Dan menguatnya hubungannya dengan Sunny membuat Karen semakin yakin untuk mengakhiri pernikahannya dengan Craig. Pada malam Natal bulan Desember tahun 2008, Craig dan seluruh keluarganya kembali ke Weatherford untuk menghadiri sebuah pesta sekaligus mengunjungi keluarga, teman, dan kolega. Yang dimana Sunny juga hadir di dalam pesta ini. Pada awalnya Karen dan Sunny bersikap biasa-biasa aja di pesta ini. Akan tetapi setelah beberapa teguk minuman, keduanya mulai terlihat saling memandang, berpegangan tangan, dan ada dari beberapa orang di pesta itu memergoki Karen dan Sunny sedang beradu bibir. Craig pun sangat marah dan merasa dipermalukan dengan perbuatan yang dilakukan Karen kepadanya. Apalagi perbuatan yang dilakukan istrinya itu dilakukan di depan teman-teman dan koleganya. Karen dengan sengaja telah membuat pesta itu menjadi showcase untuk mempublikasikan hubungan terlarangnya dengan Sunny kepada semua orang. Alhasil Craig pun memaki dan memarahi istrinya, dan dia juga sempat menyeret paksa istrinya keluar dari pesta itu. Craig saat itu benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Dia beberapa kali mencengkram dan mengguncang pundak Karen sampai dress yang dipakai Karen robek. Tidak hanya itu, Craig juga sempat menampar Karen hingga jatuh dan membuat kepalanya terbentur. Beberapa hari setelah peristiwa memalukan itu, Karen pun meminta cerai kepada Craig dan menuntut hak asuh atas anak-anaknya. Berbagai upaya pun dilakukan Craig untuk membujuk istrinya agar bersedia mempertahankan pernikahan mereka. Akan tetapi Karen yang sudah terlanjur sakit hati tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Karen mengatakan kepada Craig kalau dia tidak pernah bahagia dalam pernikahannya dan dia juga akan meninggalkannya demi Sunny. Pada awal musim semi tahun 2009, Karen pun memutuskan untuk membawa anak-anaknya dan meninggalkan Craig setelah suaminya itu memukulnya. Saat itu Craig bahkan sampai ditahan oleh polisi. Dalam keterangannya di kantor polisi, Craig mengatakan kalau dia hanya memeluk istrinya dengan erat karena saat itu istrinya sangat histeris. Dan sayangnya hal itu membuat istrinya mendapatkan luka lebam di bahunya. Setelah kepergian istri dan anak-anaknya, kehidupan Craig mulai runtuh. Rasa amarah dan kecewa pun terus menyelimuti batinnya. Terlebih lagi saat itu kedua putrinya lebih memilih untuk mendukung keputusan ibunya dengan alasan kalau ibunya lebih bahagia setelah meninggalkan ayahnya. Hal ini pun membuat hubungan Craig dengan kedua putrinya menjadi merenggang.
Rasa amarah dan cemburu kerap kali membuat Craig meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menstalking istrinya. Dan berkat hal itu, Craig dipecat oleh kantornya dan dia juga terpaksa harus tinggal di rumah orang tuanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Stalking yang dilakukan Craig kepada Karen ini bisa dibilang cukup mengerikan. Tidak hanya mengikuti kemanapun istrinya pergi, Craig bahkan juga sampai memasang kamera tersembunyi di rumah Karen. Pada bulan November tahun 2009, Karen membawa ketiga anaknya ke rumah ibunya Dorothy di Kansas untuk merayakan Thanksgiving. Malam hari tanggal 29 November tahun 2009, kepolisian Berlenggen mendapatkan laporan tentang van misterius dan suara ledakan senpi yang mereka dengar dari lingkungan tempat tinggal Dorothy. Sang pelapor mengatakan kalau dia melihat ada seorang pria yang keluar dari truk yang dikendarainya dan masuk ke rumah Dorothy. Dan tidak lama setelah pria itu masuk ke rumah Dorothy, sang pelapor mengatakan kalau dia mendengar suara jeritan dan suara ledakan senpi. Dan setelah itu, pria misterius itu keluar dari rumah itu dan pergi menggunakan truknya. Setibanya para petugas di rumah Dorothy, mereka disambut oleh Sean yang saat itu meminta bantuan dengan wajah ketakutan. Sesaat setelah para petugas masuk ke rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita 89 tahun itu terbaring lemas di dekat pintu depan dengan 2 luka peluru di tubuhnya. Dan ketika mereka masuk ke area dapur, mereka menemukan Karen yang sudah tidak bernafas dengan 2 luka peluru yang terdapat di dada dan di kepala, yang nampaknya saat itu sang pelaku mendor Karen dari jarak yang cukup dekat. Tidak berhenti di sini, polisi kembali menemukan tubuh Emily yang tidak bernyawa terbaring di antara sofa dan tembok. Dari posisi badannya ditemukan, polisi menyimpulkan kalau Emily sempat berusaha sembunyi sebelum dilenyapkan. Dan yang terakhir, polisi berhasil menemukan Lauren yang masih hidup dan mengalami pendarahan yang sangat parah di kamar. Lauren saat itu meminta bantuan kepada polisi dan mengatakan kalau ayahnya yang telah melakukan hal ini kepadanya. Para petugas pun segera mengamankan TKP dan membawa Dorothy dan Lauren ke rumah sakit. Tapi apalah daya, parahnya luka yang didapat 2 wanita itu membuat organ-organ vital mereka rusak. Petugas medis sudah melakukan hampir segala hal untuk menyelamatkan Dorothy dan Lauren. Akan tetapi mereka berdua tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya Lauren menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit pada tanggal 1 Desember, diikuti dengan Dorothy pada tanggal 2 Desember. Di sisi lain, Sean yang masih syok diwawancarai oleh petugas untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada tanggal 29 November. Sean saat itu menjelaskan kepada petugas kalau di malam itu dia menghampiri ibunya yang sedang menyiapkan makan malam dan meminta ibunya untuk membuatkan pie kesukaannya. Di tengah percakapan mereka, Sean mengatakan kalau ayahnya tiba-tiba muncul dari pintu belakang rumah neneknya dan langsung mendor ibunya 2 kali. Sean pun tidak bisa bergerak setelah melihat ibunya jatuh di depan matanya. Ayahnya saat itu hanya menatapnya tanpa menodongkan senjata. Sean yang ketakutan pun kemudian lari terbirit-birit menuju pintu utama untuk meminta tolong dan memperingatkan nenek dan saudari-saudarinya. Tapi sebelum dia bisa mencapai nenek dan saudari-saudarinya, dia kembali mendengar suara ledakan senpi yang membuatnya langsung bersembunyi sambil mendengar ayahnya beberapa kali menarik pelatuk. Tidak lama setelah mendapatkan kesaksian dari Sean, petugas kembali mendapatkan laporan tentang pengendara truk yang kebut-kebutan di jalan. Polisi pun segera mengikuti si pengendara itu, dan kemudian mereka berhasil menemukan kendaraan pria itu ditinggalkan di area hutan. Saat itu mereka berspekulasi kalau si pengemudi itu kemungkinan meninggalkan kendaraannya dan berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Dan setelah melakukan pencarian yang melelahkan, para petugas akhirnya berhasil menemukan si pengemudi itu keesokan harinya. Dan ternyata identitas di balik si pengemudi ugal-ugalan itu adalah James Craig.
Di dalam mobil Craig, para petugas menemukan senjata dan amunisi yang kemungkinan dipakai pria itu pada tanggal 29 November. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan obat anxiety dan depresi di samping kursi pengemudi. Craig terlihat pasrah, linglung, bingung, dan tidak melakukan perlawanan apapun saat diamankan polisi. Bahkan dia juga mengakui kalau dia membawa pisau berburu dan senpi tanpa ada niatan untuk menggunakan barang-barang itu. Dan dia juga mengakui bahwa dia yakin kalau dia telah melakukan sesuatu hal yang mengerikan. Saat diinterogasi di kantor polisi, Craig mengaku kalau dia bersalah. Sambil menangis, dia mencurahkan semua keluh kesah di hatinya tentang istrinya yang selingkuh dengan Sunny, istrinya yang mempermalukannya di depan banyak orang saat pesta tahun baru. Dia harus kehilangan pekerjaan demi mempertahankan pernikahannya, dan betapa sedih hatinya mengetahui putri-putrinya telah mengkhianatinya. Pengadilan Craig atas kasus pelenyapan mantan istrinya yaitu Karen, kedua putrinya Emily dan Lauren, dan mertuanya Dorothy diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2010. Di dalam persidangan ini, tim pembela Craig berusaha meyakinkan hakim kalau Craig melakukan pelenyapan terhadap mertua, mantan istri, dan kedua putrinya karena Craig mengalami mental illness. Dia lebih lanjut mengatakan kalau Craig sedang berada dalam kondisi psikoemosional setelah istrinya meninggalkannya demi kekasih barunya, kehilangan pekerjaannya, anak-anaknya berpihak pada ibunya, dan dia terpaksa harus kembali tinggal di rumah orang tuanya. Tim pembela Craig juga mengatakan kalau kliennya itu melakukan pelenyapan kepada 4 korbannya saat itu saat dia sedang tidak waras. Akan tetapi saat itu jaksa penuntut tidak menemukan bukti ketidakwarasan Craig. Dan faktanya adalah Craig membeli senpi dan amunisi untuk melenyapkan mantan istrinya dan kedua putrinya yang berada di rumah mertuanya, memastikan mereka meninggal dengan mendor mereka semua 2 kali, dan membiarkan putra satu-satunya yaitu Sean hidup. Pada bulan Agustus tahun 2011, Craig dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Sean yang saat itu masih berusia 12 tahun memberikan kesaksian pada persidangan terakhir. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin ayahnya meninggal karena ayahnya adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Meskipun banyak banding yang dilakukan Craig dengan tim hukumnya, putusan tersebut tetap tidak berubah hingga saat ini. Dan sampai saat ini Craig masih berada di penjara dan terus berusaha agar kasusnya ditinjau dan hukuman matinya dibatalkan. Dari kasus ini kita bisa belajar kalau kita harus menyayangi keluarga kita sepenuh hati selagi kita masih diberi kesempatan, agar nantinya ketika kita kehilangan mereka, kita tidak merasa menyesal telah memperlakukan mereka dengan tidak baik. Sang pencipta menciptakan manusia dengan rasa cinta agar manusia bisa mencintai sesamanya dan bukan sebaliknya. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kejahatan mengatasnamakan cinta, itu adalah omong kosong. Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mensupport channel ini lebih lanjut dengan cara menyawer channel ini di Social Buzz dan Super Sub. Seperti biasa, link Social Buzz-nya udah aku taruh di kolom deskripsi. Dan Super Sub-nya sendiri kalian bisa temukan di samping tombol like. Oke lah. Itu saja untuk Ristory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.